para jamaah sahabat Al-Azhar rahimakumullah, maka apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar ikatan kita dengan anak-anak ini bukan sebatas ikatan biologis saja, juga bukan sekedar ikatan sosiologis, tapi ikatan tauhid yang bisa membawa kita semua ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah bahwa keluarga ini harus dibangun dengan kekuatan, dengan landasan tauhid tentunya, landasan akidah. Dari mulai mencari pasangan, maka cari pasangan tentu yang seiman, begitu kan. Ya, walaupun Nabi SAW menyebutkan beberapa kriteria, tungkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikah karena 4 alasan. Li jamaliha, ya, li hasabiha, li maliha, walidiniha, karena kecantikan, karena agama, karena keturunan, dan karena agama, begitu kan. Ya mungkin nggak semua orang bisa dapat 4-4-nya, begitu ya. Mungkin akhirnya cari yang mau aja lah dulu, begitu kan, begitu ya. Daripada nggak sama sekali, begitu. Nah, tapi yang nomor 4 itulah agama yang harus dijadikan sebagai patokan. Termasuk para muslimah pun ketika mencari suami, bukan sekedar dicari suami yang berwibawa gitu kan, bawa mobil pribadi misalkan gitu kan, bawa motor pribadi, tapi juga yang paling pokok adalah apakah laki-laki ini bisa menjadi pemimpin yang terbaik, yang islami dalam kehidupan keluarga nanti seperti itu. Kalau misalkan suami istri sudah sama-sama baik, maka mereka punya persiapan bahwa anak-anak yang lahir itu nanti akan dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang terbaik seperti itu. Sebagaimana Sultan Murad II misalnya dengan istrinya yang begitu terobsesi agar ada di antara anak mereka itu yang bisa menjadi penakluk Konstantinopel. Maka dipersiapkan oleh Sultan Murad II dan istrinya pendidikan Al-Fatih itu supaya dia nanti bisa menjadi penakluk Konstantinopel seperti itu. Jadi yang pertama, landasan keluarga harus akidah dulu, tauhid dulu, begitu. Karena kalau bukan tauhid, bukan akidah, bukan iman, bagaimana bisa kemudian menjaga dan mencegah anak-anak ini dari hal-hal yang merusak dalam kehidupan sehari-hari, begitu. Kita bisa melihat banyak orang tua, ya, orang tuanya ahli ibadah, ibunya juga ahli ibadah, mereka ini ahli majelis taklim, tapi anak-anaknya ini kemudian bermasalah dalam pergaulan, begitu. Nah, berarti dengan begitu ada yang keliru di antara yang paling awal tidak menanamkan akidah tauhid dalam kehidupan mereka, begitu. Karena kalau akidah tauhid ditanamkan dalam kehidupan anak-anak, mereka itu ketika akan meniti masa depan berpikir bahwa yang paling utama masa depan itu adalah mendapatkan ridho Allah, itu untuk agama, begitu. Nah, tapi kalau enggak, nah, makanya dicari sekedar materi, sekedar harta saja, begitu. Nanti ujungnya akan seperti Kan'an, begitu. Lalu yang kedua, sahabat Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tua tentu harus di sini, ya, menanamkan pada anak adalah tarbiyatul aulad, pendidikan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dan orang tua harus ingat bahwa pendidikan agama lah yang menjadi pengikat mereka nanti dengan anak sampai di hari akhir, sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tapi kalau ikatan dengan anak sebatas ikatan biologis, ikatan sosiologis, itu kan terputus nanti. Jangankan ketika orang tua meninggal, belum meninggal pun akan terputus. Buktinya banyak anak-anak yang menuntut orang tuanya. Dari catatan Komnas Perlindungan Anak itu, tahun 2018-2019, itu jumlah anak yang menuntut orang tua itu semakin meningkat, makin bertambah. Makin banyak anak-anak ini yang kualat gitu, yang kuadrat, ya, yang mereka ini durhaka pada orang tua sampai mereka itu menggugat orang tua, begitu. Karena ikatan akidahnya lemah. Ada yang sampai bapaknya terusir di rumahnya itu karena rumahnya digunakan oleh anak di pengadilan. Kan Masya Allah, begitu. Ada yang nuntut ibunya sampai 2 miliar seperti itu. Ini orang tua harus ingat bahwa ikatan akidah ini harus diperkuat dengan anak. Maka pada anak-anak itu kan dari mulai sebelum kelahiran sudah dipersiapkan, diberikan nama yang terbaik, kemudian juga nanti ketika lahir diberikan persiapan yang terbaik, nama yang baik, lalu kemudian juga diberikan yang namanya pendidikan yang baik oleh orang tua pertama di rumah sebelum di sekolah, seperti itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, apalagi kalau sudah meninggal, baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa kalau orang tua meninggal, maka yang ditunggu oleh orang tua itu adalah waladun solihun yad'ulahu,
anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini semua tidak akan muncul dan terwujud melainkan kalau orang tua itu mempersiapkan anak-anaknya sejak awal untuk ada dalam ikatan akidah bersama dengan orang tua. Dulu tahun 80-an banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah non-Islam begitu ya. Dengan alasan sekolah itu bagus, akademiknya, disiplin bagus. Memang itu mungkin bagus, tapi itu kan merusak akidah. Kan merusak keimanan anak-anak begitu. Nah, sekarang sudah banyak sekolah-sekolah Islam, ya tinggal orang tua ini kemudian berusaha bagaimana anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. Dan paling utama adalah mempersiapkan rumah itu sebagai tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi ikatan akidah antara anak dengan bapak itu kuat, tidak lemah begitu. Karena kalau misalkan ikatan akidahnya lemah, yang muncul hanya ikatan biologis dan sosiologis, itu akan bisa putus dalam masa-masa berikutnya itu. Terutama nanti di akhirat akan terpisah antara orang tua dengan anak di akhirat nanti. Bisa jadi ada orang tua yang masuk neraka diazab oleh Allah, anaknya masuk surga. Atau juga sebaliknya, ketika orang tua masuk surga, dimintai pertanggungjawaban oleh anak-anaknya, untuk ya kemudian nggak sangguplah mereka memberikan pertanggungjawaban, maka mereka ditarik kemudian bersama-sama dengan anak mereka ke dalam ya siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik para sahabat Al-Azhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya sampai di sini kita melihat bahwa menjadi orang tua bukan pekerjaan yang mudah begitu. Jadi orang tua itu bukan sekedar ya istri hamil kemudian lahir memberikan ASI selesai begitu. Jadi orang tua itu ternyata membutuhkan banyak persiapan. Termasuk adalah menguatkan akidah di tengah-tengah keluarga begitu. Mengingatkan anak bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah. Bahwa kemudian mereka harus taat kepada Allah, cinta kepada Rasul. Karena kalau tidak, anak-anak ini akan nanti tumbuh sebagai anak-anak yang kering keimanannya, kering akidahnya. Dan bukan tidak mungkin muncul penentangannya terhadap agama Allah. Dan bukan tidak mungkin akan menghina, mencela Nabi Muhammad SAW. Akan mensejajarkan Nabi Muhammad dengan manusia biasa seperti itu. Itu merupakan perbuatan kemungkaran yang besar. Demikian. Nah, tapi banyak anak-anak bermasalah karena memang orang tuanya yang juga memiliki masalah. Begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW setiap kali membonceng Abdullah bin Abbas sambil dibonceng itu, maka Nabi memberikan tausiah-tausiah pada Abdullah bin Abbas. Di antara tausiahnya, ya gulam ihfadillah yahfidka, jagalah Allah, Allah menjagamu. Maksudnya bahwa kaum muslimin itu harus menjaga aturan-aturan Allah. Kalau itu dilakukan, insya Allah Allah akan menjagamu, akan mencukupimu dan lain sebagainya begitu. Nah, namun zaman sekarang ini yang banyak terjadi itu anak-anak mereka tidak diberikan penguatan akidah, malah seperti diberikan kebebasan dalam masalah akidah. Tidak sedikit orang tua yang tidak menanamkan masalah akidah kepada anak-anak itu, sehingga anak-anak itu tumbuh dalam keadaan yang lemah akidahnya. Dan kalau sudah lemah akidahnya, bukan tidak mungkin terjadi seperti kisah Nabi Nuh dengan Kan'an, saling berhadap-hadapan, saling bermusuhan, sampai kemudian Allah menakdirkan ya memang Kan'an itu mati tenggelam di dalam banjir bah itu.